Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1941 Pedang Dao. Leluhur tua, selamatkan aku. Di tengah teriakan, hantu itu meraung. Dia bukan tandingan Ye Chen, jadi dia hanya bisa meminta bantuan leluhur. Jika dia terus bertarung, dia akan dikirim ke Jalan Kuning oleh Ye Chen. Berhenti. Teriak Kaisar Hantu Zun dengan marah, melangkah ke panggung pertempuran, pangerannya sendiri, dia tidak bisa duduk diam. Namun, begitu dia melangkah ke panggung pertempuran, kepalanya bergerak dengan kaki belakangnya, dan jiwanya terbunuh bersamanya. Mendesis. Tiba-tiba ada terkesiap di tempat kejadian, itu adalah Kaisar Semu. Pertemuan tatap muka ini berlangsung 1 detik. Teriakan yang menghancurkan langit, juga karena hantu Zundi langsung terbunuh, langsung jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, dan tidak ada suara. Untuk sesaat, mata para tetua tertuju pada Diji, karena dia adalah Kaisar Semu dari klan hantu kedua. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Diji membuatnya bergerak, dan hanya dalam sepersekian detik, hantu Zundi terbunuh dalam hitungan detik. Pada saat itu, selain keterkejutan, ada ketakutan di mata itu orang kejam yang selamat dari bencana kekaisaran, kekuatannya telah berdiri di puncak dunia. Jika lelaki tua itu campur tangan lagi, dia akan berakhir pada akhirnya. Diji berbisik, menyesap anggur, dan menatap Kaisar Zun sejenak, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, kata-katanya tidak jelas, membawa keagungan kuno, bergema tanpa batas di dunia. Ungkapan ini ditujukan kepada para tetua suku prasejarah. Kata ini akan membuat Hong Huang ingat, perjanjian gencatan senjata. Jika Anda berani membangkang, hantu Zundi yang kepalanya dipenggal adalah contoh berdarah, dan klan ular yang dimusnahkan juga merupakan pelajaran dari masa lalu, ini bukan lelucon. Melihat Hong Huang yang lebih tua, matanya sedikit menyipit dan alisnya berkerut. Dia penuh kecemburuan terhadap Diji, orang yang kejam. Pembunuhan itu terlalu menentukan. Memusnahkan Kaisar Zun seperti memotong kubis. Yang paling tertekan dan dirugikan adalah hantu Zundi. Dia tidak tahu sampai akhir hidupnya siapa yang membunuhnya, dan dia tidak bisa mempercayainya sampai dia mati. Dia mati begitu sederhana sehingga dia tidak menyelamatkan putra mahkota, tetapi malah mengambil nyawanya. Wan Qian Ningji benar-benar hancur karena omelan dingin Ye Chen, dan dia memelintir kepala besar hantu itu. Tidak. Pangeran hantu itu ketakutan. Meskipun kepalanya telah dipelintir, roh primordialnya masih hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan nafas kematian. Ini perjalanan yang bagus. Ye Chen tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, dan menyekanya dengan telapak tangannya, dan jiwa hantu itu musnah. Pekerjaan yang bagus. Keturunan surga mendesis dan membunuh pangeran alam liar lainnya, terlihat sangat bahagia. Tapi kita masih harus bertarung. Ye Chen memandang Hong Huang sambil tersenyum, dan melepas pakaiannya yang berdarah, memperlihatkan kulit perunggunya. Ah! Melihat lengan bertelanjang dada Ye Chen, para peri Yaochi tanpa sadar menutupi mata mereka, tetapi mau tidak mau mengintip Ye Chen dari sela-sela jari mereka, pipi mereka memerah. Katakan padaku, apakah bajingan tak tahu malu itu akan melepas celananya? Kui Niu berkata dengan penuh arti. Saudaraku, berapa ukuran barang Ye Chen? Kaisar kera kecil menggosok tangannya dan menatap Jining Suang dengan sedih. Keluar. Sebelum Jining Suang dapat berbicara, Bei Seng mengangkat kakinya, dan monyet itu diusir. Sebenarnya, aku juga ingin tahu. Pangeran Xuanwu berkata, ini jelas tidak sebesar milikku. Aku adalah edisi kolektor. Kamu juga. Suzaku menamparnya. Tapi masih ada orang yang datang untuk bertarung. Ye Chen bertanya lagi di atas panggung, memegang kendi roh, dan memandangi pangeran suku prasejarah dengan penuh minat, mereka yang datang ke sini untuk membuat masalah, terus berurusan dengan itu. Sombong. Pangeran Qi yang malang mendengus dingin, menamparkan kursi, dan melangkah ke platform pertempuran, darah memancar keluar. Keluarga Qiongqi memiliki tubuh yang mendominasi, dan Pangeran Qiongqi adalah bukti yang bagus, ada guntur dan kilat yang berlama-lama di sekitar tubuhnya, yang hanya akan muncul ketika tubuhnya kuat sampai batas tertentu. Sungguh berani. Ye Chen tersenyum santai, tanpa basa-basi lagi, dia mengaktifkan tripod besar, menghidupkan kembali kekuatannya, dan menekan Qiongqi. Kuali ini tidak berguna bagiku. Qiongqi mencibir, dan cahaya dewa keluar dari antara alisnya,
berubah menjadi segel perunggu emas, yang merupakan senjata sihir kelahirannya, dilemparkan oleh besi dewa khusus. Apa yang membuat Ye Chen mengangkat alisnya adalah bahwa pada segel perunggu kuno itu, ada lebih dari selusin karakter bermerek Dunjiatian di atasnya. Saat berbicara, Chaos Cauldron bertabrakan dengan segel perunggu kuno, suara dentangnya jernih dan tajam, dan percikan api tersebar, yang sangat menyilaukan. Chaos Cauldron luar biasa, dan segel perunggu kuno juga sangat mendominasi. Kedua artefak kelahiran memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan mereka telah berkompetisi di langit yang luas tanpa didesak oleh tuannya. Mati. Serangan Pangeran Qiongqi juga tiba, dengan satu jari cahaya ilahi yang diukir dengan Taoisme, ratusan teknik rahasia diintegrasikan ke dalam satu jari, seperti cahaya ilahi yang tiada taranya, dengan kekuatan yang menghancurkan. Ye Chen tidak bersembunyi, tetapi menabrak, dan bergerak terlalu cepat. Untuk sesaat, dia menghindari titik vital, menunjuk ke Qiongqi, dan dipindahkan ke bahu, membuat lubang berdarah untuknya. Apa yang disebut timbal balik yang sopan, dia menerima jari telunjuk Qiongqi, dan jika dia ingin mengembalikan sesuatu, Bahuang Quan melakukan serangan yang kuat. Dengan baik, Qiongqi membuat lubang darah untuknya, tetapi dia meninju bahu Qiongqi, menyebabkan tulangnya hancur. Bagus sekali. Qiongqi menyeringai dengan muram, bahunya yang patah sembuh seketika, dan darah yang mengalir keluar langsung mengalir ke belakang, dan pedang peri ditembakkan dari tubuhnya, langsung menyerang tubuh asli Ye Chen. Itu adalah pedang peri asli, yang memotong roh primordial dan sangat menakutkan, saat bertarung dengan manusia, bahkan Dewa Shaki bisa terbunuh dalam hitungan detik. Ye Chen bereaksi sangat cepat, dia menghancurkan pedang peri dengan jarinya, dan naik ke langit seperti naga, menutupi langit dengan telapak tangannya. Qiongqi sangat kuat sehingga dia meninju cetakan telapak tangannya dan bergegas maju ke langit. Namun, begitu dia naik, dia didorong ke bawah lagi. Ye Chen membuka penglihatan kekacauan, dan segala sesuatu berevolusi di dalamnya, dan Tao menari dengan sumbernya, menghancurkan langit dan runtuh. Buka untukku. Qiongqi sangat marah, dan juga membuka penglihatan, yang merupakan sebidang tanah liar dan magis, menghalangi dunia yang kacau. Pedang Dao, Ye Chen memarahi dengan ringan, dan mengeluarkan pedang dewa di tangannya. Itu diringkas dari Tao kekacauan dan dikumpulkan menjadi pedang Dao. Ini adalah kekuatan magis yang dia sadari ketika dia menantang 16 kaisar. Wanjian Zuxian. Qiongqi mendesis, menyatukan jari-jarinya, dan menunjuk ke arah Ye Chen, satu demi satu pedang terwujud, dan para dewa terpancar, mirip dengan Wanjian Zaozong milik Ye Chen. Wanjian menjerit, menembus langit, menembus ruang kosong, begitu banyak kulit kepala orang yang kesemutan, masing-masing dapat dikatakan merusak, berbeda dengan Wanjian Chaozong, Wanjian Zuxian ini ditujukan pada tubuh asli roh primordial. Berdiri tegak mungkin bukan hal yang baik. Ye Chen terbatuk, Qiongqi berada di bawah dan dia berada di atas, menjadi sasaran hidup. Jika lawan bergerak, dia harus menerimanya. Yu Sutian menarikan pedang Dao, mengembangkan Chaos Dao, bergerak cepat dan lambat. Terdengar suara benturan logam yang konstan, dan percikan api yang cemerlang mekar satu demi satu. Meskipun Wanjian Zuxian yang malang sangat mendominasi, sulit untuk menembus pertahanan Ye Chen, dan Wanjian menghancurkan langit. Ini aku sebagai gantinya. Ye Chen mencibir, dan menunjuk ke bawah dengan pedangnya. Setelah 10.000 pedang membunuh dewa, dialah yang melihat Chaozong. Dia adalah target hidup sebelumnya, tapi kali ini Qiongqi adalah target hidup. Wanjian Chaozong, menyerang tanpa pandang bulu, dan mendominasi. Perisai surgawi, tegur Qiongqi, membentuk formula segel kuno, dan mengumpulkan lonceng emas untuk menyelimutinya. Itu adalah pertahanan mutlak, dan itu adalah kekuatan pertahanan magis klan Qiongqi. Terdengar suara dentang lagi, satu demi satu lampu pedang menembus lonceng emas, gagal menembus pertahanan, satu demi satu retak. Kembali ke satu. Ye Chen mendengus dingin, kedua pedang yang turun dari langit, digabungkan menjadi satu. Kali ini, pertahanan absolut Qiongqi ditembus, Jin Zong yang mendominasi dihancurkan oleh pedang Guiyi, dan bahkan tubuh fisiknya ditusuk melalui lubang pendarahan. Bunuh. Qiongqi Leiting sangat marah, menyembuhkan lukanya, membuka metode terlarang yang mendominasi, mengukir pola ilahi kuno di antara alisnya, kekuatan tempurnya diberkati, dan dia naik satu level. Tidak mudah membuatku takut. Ye Chen melirik mulutnya, dan menutupinya dengan telapak tangan lain. Telapak tangannya berevolusi menjadi Taoisme, dan larangan naga Taiksu diberlakukan, dan sebuah sangkar dikumpulkan, menjebak Qiongqi. Buka. Qiongqi mendesis, fokus pada dirinya sendiri, lingkaran cahaya menyebar, menghancurkan kandang kurungan naga Taiksu, dan bergegas keluar dari dalam, disapu oleh roh jahat yang mengerikan. Namun, saat dia bergegas keluar,
Ye Chen, yang seperti hantu, tiba, mengayunkan pedang Dao, dan pedang itu membelah langit dan bumi. Darah berceceran, dan lengan Qiongqi dipotong oleh Ye Chen. Dalam sekejap, ratusan bekas pedang tercetak di seluruh tubuh Qiongqi. Sialan kamu. Mata Qiongqi ditutupi dengan mata merah, mewarnai mata emasnya menjadi mata darah, dan memusnahkannya dengan wajah ganas, mengumpulkan baju besi di permukaan tubuhnya dengan asalnya sendiri. Hanya saja dia meremehkan pedang Dao di tangan Ye Chen. Meskipun pedang Dao ilusi, itu sangat tajam, mengabaikan baju besi aslinya dan langsung menyerang akar daunnya, yang sangat menakutkan. Tubuh fisik mendominasi, tidak ada gunanya. Ye Chen menginjak 7 bintang, secara vertikal dan horizontal, dan gerakannya sangat misterius. Di panggung pertempuran, Ye Chen tidak terlihat, hanya tubuh Qiongqi yang terus-menerus menunjukkan selokan darah, yang semuanya dipotong oleh pedang Dao. Qiongqi melakukan serangan balik beberapa kali, tetapi tidak dapat menangkap sosok Ye Chen. Dari segi tubuh fisik, dia lebih kuat dari Ye Chen, tetapi dari segi kecepatan, dia lebih lemah dari Ye Chen, dan dia dihancurkan dan dipukuli. Putar pedang dengan Tao. Mata semua kaisar bersinar, dan mereka semua diam-diam berevolusi, menyimpulkan misteri pedang Tao. Aku harus membiarkan Laoki mengajariku ketika aku kembali, pasti ada senjata tajam untuk berpura-pura agresif, gumam Kuiniu, diam-diam menghitung. Apakah ini pemahaman tertinggi yang kamu dapatkan dengan memilih 16 kaisar? Terlalu banyak senior yang bergumam, mata tua mereka menjadi cerah dan tercerahkan, dan banyak kaisar semu tidak pernah berubah menjadi pedang Dao. Ya, aku tidak bisa mengalahkannya. Giu Chen cemberut, sangat takut pedang Ye Chen berubah menjadi kekacauan. Unicorn yang agung memiliki saat-saat pengecutnya. Yun Xiaozi meliriknya, merasa sangat bahagia. Pria, tidak apa-apa membujuknya sekali atau dua kali. Giu Chen menggelengkan kepalanya, dan terus bergerak menuju Yun Xiaozi, selalu ingin dekat dengan seorang gadis. Untuk nomor ini, Yun Xiaozi tidak pernah sopan, dimanapun Giu Chen paling lemah, dia akan buru-buru menendangnya sampai mati. Tubuh suci mendominasi, saudara ipar, ayolah. Keturunan Zutian dan Peri Yaoqi berkumpul bersama untuk bersorak dan bersorak. Itu benar-benar pria dan wanita, satu pasang, dan wajah semua para tetua di Yaoqi menjadi lebih gelap. Apakah pedang Dao begitu mengerikan? Wajah para pangeran prasejarah bahkan lebih jelek, menatap pedang ilusi dan mengabaikan baju besi aslinya. Ini saja sudah cukup menakutkan. Jangan berani bertarung dengan Qiongqi, tetapi hanya serangan diam-diam dengan keterampilan tubuh, yang cukup untuk membuktikan masalah. Mata reinkarnasi Ye Chen masih berlangsung, membuatnya sulit untuk mendukung kekuatan tempur yang kuat. Pangeran Wu cemooh, Klue patah hati. Pertempuran berikutnya, raja ini akan datang. Seorang pemuda berambut ungu tersenyum lembut, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum main-main dan main-main. Orang ini adalah Pangeran Jinyi. Dalam hal kecepatan dan keterampilan tubuh, tidak ada pangeran di dunia prasejarah yang dapat menandinginya. Hanya karena seni dewa guntur terbang miliknya dia dapat memenggal kepala seseorang jika dia tidak berhati-hati. Episode 1942 bersujud. Darah Qiongqi menodai medan perang, meskipun tubuh fisiknya kuat dan ketahanannya mendominasi, dia tidak bisa menahan berkah dari bekas lukanya, dia meludahkan darah lagi dan lagi, darah membasahi permukaan danau, membuat hati orang-orang gemetar. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen adalah binatang buas, memegang pedang Dao, menghilang seperti hantu, setiap kali dia muncul, dia melukai Qiongqi dengan parah, dan mengabaikan baju besi aslinya, langsung menyerang Daogen Qiongqi. Bunuh. Qiongqi seperti orang gila, sering menggunakan keterampilan membunuh yang hebat, dan triknya mengerikan, tetapi dia tidak dapat menangkap sosok Ye Chen. Terima kasih, itulah yang dia gambarkan. Ye Chen mencibir, melarikan diri ke kehampaan, berkeliaran di ruang angkasa, dan apa yang dia gunakan adalah kepunahan kehampaan, seni rahasia keluarga Tianzong, yang telah dipahami selama bertahun-tahun, yang sudah menakjubkan. Bukannya dia tidak berani melawan Qiongqi, tetapi dia ingin mengembangkan pedang Dao dalam pertempuran, dan kekuatannya sangat misterius. Keluar. Qiongqi meraung, melangkah ke udara dengan satu langkah, melakukan Taoisme di telapak tangannya, telapak tangan Ling Tian seberat gunung, menutupi kehampaan, dan jarak ribuan kaki runtuh inci demi inci. Pangeran berbicara, aku harus mendengarkan. Ye Chen melarikan diri dalam sekejap, menghindari cetakan telapak tangan, dan gerakannya masih sangat licin. Kemana kita akan pergi? Qiongqi berteriak keras, menutupi langit dengan telapak tangannya lagi, ruang yang baru saja sembuh runtuh lagi berdengung. Pergi ke Huangquan dengan tergesa-gesa,
Tidak ada alasan mengapa itu tidak dapat dipenuhi. Ye Chen memegang pedang Dao di tangannya, seperti cahaya dewa yang naik ke langit, pedang Feng Shen menembus langit, pecah melalui cetakan telapak tangan Qiongqi, dan menyerang sepanjang jalan, menunjuk ke alis Qiongqi. Mata Qiongqi menonjol, dan pupil matanya menyusut menjadi jarum. Pedang Ye Chen terlalu cepat, dan dia sudah mengunci jiwanya. Pada saat ini, para penonton mau tidak mau duduk tegak, ingin menonton Qiongqi dengan mata kepala sendiri, dimusnahkan oleh pedang Ye Chen. Benar saja, Ye Chen memenuhi harapan semua orang, menusuk alis Qiongqi dengan pedang, menembus lautan dewa, dan avatar jiwanya tidak dapat melarikan diri dari pemusnahan, dan dipotong menjadi abu terbang oleh pedang itu. Roh primordial dipenggal, dan tubuh Qiongqi jatuh dari langit. Terlihat masih ada raut ketakutan di wajahnya, semuanya terjadi begitu cepat hingga ia bahkan tidak sempat berteriak. Dia dihancurkan, dan kekuatan senjata kelahirannya juga anjlok, dia dikalahkan oleh Chaos Cauldron, dan dia tidak bisa lepas dari tertelan. Ye Chen juga turun, mungkin dia tidak berdiri dengan kokoh, dia sedikit terhuyung-huyung, dan hampir jatuh, ketika dia berdiri diam, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat ini, generasi yang lebih muda dari surga gemetar hebat, secara naluriah berpikir bahwa Ye Chen juga terluka parah. Hanya para tetua dan mereka yang mengenalnya yang dapat memahami bahwa memang benar bahwa Ye Chen telah mendapat serangan balik, tetapi dia memiliki latar belakang yang dalam, dan apa yang disebut serangan balik itu jauh dari mempengaruhi akarnya. Kali ini dia memuntahkan darah, dia benar-benar berpura-pura, dan tujuannya adalah untuk membodohi para pangeran prasejarah dengan berpikir bahwa dia telah terluka parah, sehingga mereka dapat dibujuk ke atas panggung. Sekarang pertarungan telah dimulai, karena kedua belah pihak telah merobek wajah mereka, dia siap untuk bertarung sampai akhir. Pangeran Hong Huang terlalu kuat, dan dia dapat membunuh satu orang lagi. Jika dia terlalu kuat, dia akan melakukannya menakut-nakuti mereka. Belum lagi, keterampilan akting tingkat aktor Ye Chen memang berguna, setidaknya para pangeran dunia prasejarah mempercayainya, dan mereka yakin bahwa Ye Chen setengah cacat, dan itu adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen sekarang. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Pangeran Jinni naik ke atas panggung, sosoknya senyata ilusi, dan kekuatan kepunahan melonjak. Aku sangat terburu-buru untuk mati. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan sengaja membuat darahnya berantakan, dan dia masih berakting sampai sekarang, benar-benar menembus. Kamu telah menderita serangan balik, dan kamu bertarung melawan kedua pangeranku, Ye Chen, berapa lama kamu bisa bertahan? Jin Yan tersenyum licik, kamu tidak bisa menyelamatkan hidupmu dengan bermain trik. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Ye Chen, dengan santai mengangkat bahu. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Jin Yan tersenyum dan memamerkan taringnya. Begitu kata-kata itu jatuh, orang ini menghilang, dan sulit untuk menemukan jejaknya, hanya cahaya redup yang muncul di medan perang, keterampilan dan kecepatan tubuhnya memang tidak tersembunyi. Ye Chen mencibir, dan melarikan diri dalam sekejap. Begitu dia pergi, di mana dia berdiri sebelumnya, Jin Yi muncul dan dimusnahkan dengan satu pedang. Sayangnya, dia gagal mengenai Ye Chen. Terus bersembunyi. Jin Yan tersenyum dan menghilang lagi. Tangkap aku akan mengambil nama belakangmu. Ye Chen tidak menganggapnya serius, seperti berjalan di taman, melarikan diri di platform pertempuran, meskipun langkahnya lambat, gerakannya sangat misterius. Pernah dikatakan bahwa Pangeran Jinyi pernah bertarung sebelumnya, dan dia mengetahui kekuatan supernatural dari klan Jinyi. Seni Dewa Petir terbang tidak tertandingi, dan dapat langsung memenggal kepala seseorang. Keterampilan hebat membunuh orang ini membuat pusing. Namun, meskipun seni Dewa Guntur terbang kuat, itu bukan tanpa hambatan. Jarak adalah kelemahan terbesar, jaraknya cukup jauh, di luar jangkauan pengetahuan, bahkan seni Dewa Petir terbang pun tidak berguna. Kelemahan kedua adalah jejak ruang dan waktu. Orang yang menggunakan seni Dewa Guntur terbang menggunakan ini untuk mengocok dan menghapus jejak terlebih dahulu. Jika lawan tidak diberi kesempatan, dia bisa mematahkan pengetahuan. Dan ketiga, Anda harus bergerak, dan Anda tidak bisa diam sejenak, bahkan untuk sesaat, Anda mungkin terjebak dalam sedetik. Ye Chen sudah mempelajari teknik rahasia pengetahuan ini secara menyeluruh, jadi dia berlari ke seluruh arena pertempuran, tidak memberi Jin Yi kesempatan. Mengambil waktu istirahat, dia juga akan menghapus jejak ruang dan waktu yang dicap oleh Jin Yi, dan dia akan menghapus sebanyak jejak pihak lain. Apakah kamu hanya akan lari? Pangeran Jin Yi tersenyum dingin. Kamu tidak peduli padaku. Ye Chen melengkungkan bibirnya, dan melarikan diri lagi dalam sekejap, dan pukulan pengetahuan Jin Yan meleset lagi. Menciutkan kepalanya seperti kura-kura.
Semua pangeran di Hong Huang mencibir. Orang-orang prasejarah semuanya mati otak. Generasi muda dari seluruh dunia dimarahi secara kolektif. Orang-orang prasejarah tidak berotak, bahkan para peri Yao Qi, yang dipimpin oleh Yao Xin, semuanya memiliki pinggang yang akimbo, tidak menunjukkan gambar sama sekali, suara kutukan mereka tajam dan magnetis, dan postur mereka seperti tikus yang memarahi jalan. Benar-benar pemandangan yang indah. Para tetua surga menarik sudut mulut mereka, semuanya indah, dan mereka mengumpat begitu mereka keluar. Jika permaisuri Yao Qi masih hidup, dia pasti sangat senang. Semua pewaris jalan kaisar memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka, dan ketika mereka berbicara, mereka tidak lupa untuk melihat Chen Yi secara kolektif. Jika saudara perempuanku masih hidup, tidak ada yang namanya prasejarah. Chen Yi berkata dengan senyum panjang, dan dia juga sangat optimis tentang peri di Yao Qi, mereka sangat energi, dan mereka benar-benar terlihat baik di hadapan para tetua. Ibu peri Yao Qi menggosok alisnya, dan para tetua Yao Qi juga menggosok alis mereka. Gambar gadis giok di tanah suci Yao Qi benar-benar bersih. Ada banyak omelan di bawah, dan tidak ada gerakan besar di atas panggung. Mendongak, saya melihat dua petir beterbangan bola balik, satu adalah Ye Chen, yang lainnya adalah Jin Ni, terkadang mereka bertabrakan, tetapi tidak menyakitkan atau gatal, itu membuat para penonton terpesona. Terus kejar nama keluargamu. Ye Chen lari, masih tidak lupa mengutuk, sepertinya tikus. Jin Yan mengertakkan gigi, dan tiba-tiba memperbaiki dirinya sendiri. Membentuk segel dengan satu tangan, dan 4 emas cahaya terbang keluar dari tubuhnya, melihat dengan hati-hati, ada 4 bendera pertempuran kuno, ditanam di 4 sisi platform pertempuran. Bendera pertempuran adalah huli, dan pola ilahi di atasnya dihidupkan kembali satu demi satu, menutupi langit dan bumi, membentuk formasi pengekangan yang besar. Ye Chen mengangkat alisnya, dia bisa dengan jelas merasakan berat ruang, dan dengan demikian, kecepatannya juga melambat. Hancurkan aku. Jin Yan membunuh Ye Chen dalam sekejap, dengan wajah mengerikan dan menakutkan, dan memotong kepala Ye Chen dengan pedang nirvana. Darah berceceran, tetapi adegan kepala Ye Chen terpenggal tidak muncul, dia mengelak tepat waktu, dan pedang Jin Yi menebas bahunya, dan noda darah itu menakutkan. Selain itu, pada noda darah itu juga ada jejak ruang waktu yang diukir oleh Jin Yi, dengan jejak ruang waktu itu, dia bisa mengikutinya seperti bayangan dan langsung membunuh Ye Chen. Nak, kamu bisa melakukannya. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dia tidak berani tinggal di satu tempat lebih lama, dia melarikan diri dalam beberapa saat, dan tanda ruang dan waktu pada noda darah juga terhapus oleh dia, dan dia ingin membunuhku dalam hitungan detik, bagaimana menurutmu? Itu cukup bagus. Beri aku larangan. Jin Yan mendengus dingin, tekanan di ruang itu bahkan lebih berat, dan dia hanya perlu menahan Ye Chen sejenak untuk membunuhnya. Larang adikmu. Ye Chen memarahi, dan dengan lambaian tangannya, karakter Dunjia Tian di Chaos Cauldron terbang keluar, bergegas ke 4 arah, dan mematahkan belenggu bendera formasi naga emas. Namun, karakter Dunjia Tian telah diintegrasikan ke langit dan bumi satu persatu, diatur sendiri, dan dikumpulkan menjadi formasi untuk menambah ruang. Dengan baik. Kali ini Pangeran Jin Ni yang dibatasi, dan ruang tiba-tiba bertambah, membuatnya terhuyung-huyung. Ayo yang besar. Ye Chen tersenyum santai, dan dunia kekacauan muncul seketika. Jin Yan, yang baru saja menstabilkan sosoknya, bahkan tidak mengatur napas, dan berlutut, muntah darah dengan liar. Buka. Jin Yan mendengus dingin, dan juga membuka penglihatannya sendiri, menatap dunia yang kacau, menerobos penindasan. Jangan khawatir, masih ada lagi. Tawa Ye Chen samar, dan Chaos Divine Cauldron melakukan tendangan voli, dan Jin Yan, yang baru saja berdiri, dihancurkan untuk berlutut lagi sebelum dia sempat berpura-pura kuat. Ini bukan tahun baru Imlek, kamu selalu bersujud kepadaku, apakah itu karena kamu berbakti kepadaku, atau karena kamu ingin amplop merah, kata Ye Chen riang. Hancurkan. Jin Yan berteriak keras, dan senjata ajaib kehidupan keluar dari lautan para dewa, membuka kuali yang kacau, dan berdiri untuk kedua kalinya. Kali ini, Ye Chen tidak membiarkannya berlutut di tanah lagi, tetapi menusuk Chang Hong dengan pedang, dingin dan mati. Bunuh raja ini. Jin Yan mencibir, dan ingin melarikan diri dengan seni dewa guntur terbang, dan kemudian memberikan pukulan fatal kepada Ye Chen. Namun, apa yang membuat ekspresinya tiba-tiba berubah adalah bahwa tidak ada jejak ruang waktu yang dia ukir di dunia ini yang hilang. Lebih tepatnya, semuanya telah dihapus oleh Ye Chen sejak lama. Tanpa jejak ruang dan waktu, akan sulit baginya untuk bepergian dan menghindarinya. Dalam kilatan petir, roh primordialnya kabur dari tubuh fisiknya dalam sekejap.
Dia bersembunyi cukup cepat, Yuan Shen pergi, tubuhnya tertusuk, dan darah yang mencolok memercik sejauh 3 hingga 5 kaki. Ye Chen juga cepat, Ma Liu mengambil tubuh Jin Yi, Yuan Shen kabur, kau ingin kembali. Sialan kamu, Jin Yan meraung, meskipun dia dalam keadaan roh primordial, dia licik, dan ingin melawan perubahan haluan yang indah. Anda harus tahu bahwa seni Dewa Guntur Terbang miliknya dapat membunuh orang dalam hitungan detik. Memang benar itu bisa membunuh orang, tapi sayangnya, Ye Chen bukan manusia, tapi monster, dan dia tidak lagi berada dalam jangkauan Dewa Guntur Terbangnya. Tanpa tubuh fisik, aku tidak bisa membunuhmu. Dengan lambaian tangan Ye Chen, jejak ruang waktu Jin Yi yang baru terukir dihapus bersih lagi. Tanpa jejak ini, hanya mungkin untuk menangkap Jin Yi. Dia memobilisasi karakter Dun Jie Tian, dan karakter emas mengatur diri mereka sendiri satu persatu, membentuk rantai besi emas, yang mengunci anggota tubuh Jin Yan dan menjebaknya di langit. Bajingan. Jin Yan meraung, kekuatan aslinya melonjak dan berubah menjadi pedang dewa, mencoba memotong rantai emas. Tapi dia masih meremehkan Dun Jie Tianzi, meskipun pedang dewa aslinya kuat, namun gagal menembus rantai besi emas. Lari. Terus lari. Ye Chen datang dengan pedang dao di tangannya, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju. Melihat Ye Chen mendekat, Jin Yi berjuang keras, wajahnya menjadi pucat, jika dia memiliki tubuh fisik, dia dapat melepaskan diri dari kurungan dalam sekejap, tetapi tubuh fisiknya diambil, hanya menyisakan roh primordial, tanpa fisik. Tubuh sebagai akar dalam keadaannya, sangat sulit untuk mematahkan belenggu. Pada adegan ini, orang-orang dari segala arah mendecakkan lidah mereka dan mendesah terus-menerus. Itu Jin Ni, leluhur dari tubuh ilahi Nirvana. Seni Dewa Guntur Terbang adalah yang terbaik di zaman kuno dan modern, ia dapat langsung membunuh musuh, bahkan jika gagal, tidak ada masalah untuk melarikan diri. Namun hal yang memalukan adalah Jin Yi, yang memiliki kesaktian yang menantang surga ini, ditangkap, tubuhnya disita, dan jiwanya dilarang. Ironi, gambar ini benar-benar ironi yang luar biasa. Mampu menangkap Jin Ni, kamu juga berbakat. Nenek moyang pengetahuan ditundukkan oleh Anda. Terlalu banyak senior memberi jempol pada Ye Chen. Surga dan orang-orang senang, tetapi sisi Hong Huang sangat suram, dan hanya ada sedikit pangeran yang masih linglung. Kamu adalah Jin Ni. Apakah jalang ini masih akan ditangkap? Pergi dan lihat Kaisar Jin Yizun, wajah tua itu sudah lama mati, aku tidak tahu apakah itu marah atau memalukan, bahkan dia malu pada Pangeran Jin Yi. WWW.N. Episode 1943 Jangan Rindukan Aku. Menabrak. Panggung pertempuran penuh dengan suara benturan rantai besi, garing dan keras, dan kata, Dun Jie Tian, misterius, dan rantai besi yang terhubung terjalin, berselang-seling, mengunci roh primordial Jin Yi dengan erat. Lihatlah Jin Yi lagi, berjuang mati-matian, menggunakan segala macam teknik rahasia, tetapi dia tidak dapat menembus belenggu, seluruh tubuhnya menjadi gila, jika dia tidak dapat memutuskan rantai besi, dia akan dibunuh oleh Ye Chen. Apakah menurutmu aku bisa menyelamatkannya lagi? Ye Chen memperbaiki tubuhnya, memegang pedang pembunuh di satu tangan dan kendi di tangan lainnya, menatap Jin Ni dengan penuh minat. Jika kamu melepaskanku, kamu dan aku akan bertarung selama 300 ronde lagi. Jin Yan meraung, matanya yang berdarah merah dan menakutkan. Biarkan kamu pergi. Ye Chen geli, apakah ini pertama kalinya aku tertangkap? Otakku tidak berfungsi, akhirnya aku menangkapmu, apakah ada alasan untuk membiarkanmu pergi? Leluhur tua menyelamatkanku. Jin Yan melolong, tidak dapat melepaskan ikatan, dia mulai meminta bantuan, matanya penuh ketakutan. Tapi dia melolong keras, tapi di sisi Jin Zundi, dia duduk kokoh di Gunung Tai, wajahnya yang tua dingin dan ekspresinya pucat. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak berani menyelamatkannya, karena dalam kegelapan, ada banyak prajurit kaisar yang menguncinya. Dia yakin jika dia bergerak, dia akan terbunuh di saat berikutnya hantu Zundi berdarah sebelumnya. Contoh. Itu benar. Raja Ren menghela nafas lega pada pedang besi prajurit kekaisarannya, dan menyeka lengan bajunya, duduklah dengan jujur, halo, halo, halo semuanya. Hati. Pangeran Jinyi tiba-tiba menjadi dingin, dan tubuh roh primordial sepertinya terseret ke dalam jurang, yang merupakan perasaan yang disebut kematian. Ini perjalanan yang bagus, jangan lewatkan aku. Ye Chen mengangkat pedang daunnya, dan pedang itu berdentang, diselimuti guntur es, dan ketika pedang itu jatuh, Pangeran Jin Yan bisa melanjutkan perjalanan. Tidak, tidak, tidak. Jin Yan meraung ketakutan, dia adalah seorang pangeran, dia tinggi di atas tanah, dan dia belum ingin mati.
Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, pedang yang terangkat tiba-tiba jatuh, membunuh Jin Yan Yuanshen, hanya menyisakan raungan yang meraung. Kemudian, dia terhuyung lagi, menyemburkan darah. Ini adalah Raja Film, setelah menyelesaikan satu, akan dipentaskan, menciptakan kesan palsu bagi orang-orang prasejarah, dan terus menangkap ikan besar. Ki Tua, jangan menahan diri. Kui Niu segera berteriak, atau bisa dibilang dia adalah saudara laki-laki, yang sangat mengenal sifat urin Ye Chen, dan tahu bahwa itu akting, jadi dia harus bekerja sama dengan baik. Tidak apa-apa. Ye Chen melambaikan tangannya sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya tidak dapat dihapus tidak peduli berapa banyak dia menyeka, dan darahnya sendiri sengaja dikurangi ke titik terendah olehnya. Tapi kita masih harus bertarung. Orang ini batuk darah bahkan saat berbicara, dan dengan postur itu, dia akan batuk paru-parunya. Aktor yang begitu berdedikasi membuat semua senior di surga terlihat lega, untuk terus menangkap ikan besar, Anda harus bekerja keras. Begitu pandai berakting. Tidak ada orang lain. Ye Chen batuk seteguk darah lagi saat dia berbicara, kamu tidak terlalu profesional dalam menghancurkan barang kali ini. Sepasang murid masuk jauh ke dalam jurang, dan ada kekuatan misterius yang tersembunyi dalam tubuhnya. Sejujurnya, aku tidak terlalu ingin melihatmu, Ye Chen berdiri teguh, dan sejak dia melihat Pangeran Armadillo, dia tidak bisa tidak memikirkan bunga-bunga yang bermekaran dan Sanxing, serta Sensang yang mendominasi teknik rahasia, klan Armadillo kuno, adalah leluhur ras dewa. Mata reinkarnasi disegel, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghancurkan pemikiran raja ini. Armadillo dengan dingin memarahi, matanya berkedip, dan yang bergerak adalah mekarnya pemikiran yang menyeret orang ke dalam ilusi. Masih tidak berguna. Ye Chen mencibir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang Armadillo dengan pedang Dao di tangannya. Bagaimana mungkin? Armadillo terkejut, sangat percaya diri dengan pikirannya sendiri, tetapi Ye Chen tidak terpengaruh sama sekali, dan dia bahkan tidak ragu sejenak. Hanya bercanda, pikiran Ye Chen sangat ditentukan. 6 alam reinkarnasi telah ditembus, dan ilusi bunga mekar hanyalah hiasan. Berbicara tentang ilusi, dunia manusia bisa disebut nenek moyang Yin Yan Blossom, yang berkali-kali lebih kuat dari Yin Yan Blossom, dia bisa melewati dunia manusia, jadi bagaimana dia bisa takut pada Yin Yan Blossom? Saat berbicara, pedang telah tiba. Meskipun Pangeran Armadillo bereaksi cepat untuk menghindari titik kritis, dia masih terkena. Sebuah lubang berdarah menembus dadanya. Pedang Dao diarahkan ke Dao Gen. Pedang Ye Chen benar-benar melukainya. Tidak mudah. Orang tua itu mencubit jarinya dan menghitung seperti ini, itu akan menjadi 3 lawan 1. Chiang Zi meletakkan tangannya di tangannya, dengan sikap seorang tuan tua. Memang benar seperti yang dia katakan, Armadillo yang melarikan diri melakukan Ki Transformation Sanxing, dan berubah menjadi 2 Armadillo lainnya, menghitung yang asli, bukan 3. 3 lawan 1. Mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah keluarga, pangeran dan pangeran memiliki trik yang sama? Ye Chen mengerutkan bibirnya hari itu, dia menggunakan metode rahasia ini untuk melawan Pangeran Armadillo di kaki gunung. Hati-hati dengan gerakannya. Wajah Armadillo muram, dan dia sepertinya tidak terlalu mempelajari Ye Chen. Dimengerti. Kedua tubuh Tao itu tersenyum pelan, keduanya memegang pedang peri, satu kiri dan satu kanan menyerang Ye Chen, dan tembakannya adalah pengetahuan. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa Ye Chen menghilang secara misterius di tempat yang sama, dan pengetahuan yang dibuat oleh kedua Armadillo tidak mengenai apapun. Ubah alam semesta menjadi debu. Armadillo asli menyipitkan matanya sedikit. Tebak benar. Senyum santai Ye Chen segera terdengar, dan dia tiba-tiba keluar dari ruang berdebu, mengayunkan pedangnya dan menebas. Hati-hati. Armadillo asli mendesis, mengingatkan tubuh Dao. Namun, pengingatnya masih lambat, kepala tubuh Tao yang paling dekat dengan Ye Chen telah berguling ke tanah, dan tubuh itu langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Dengan baik. Tatap muka, tubuh Tao dihancurkan, tidak hanya Hong Huang tidak bereaksi, tetapi juga para pembudidaya surga tidak bereaksi, semua ini terjadi terlalu cepat. Apakah kamu bahagia? Ye Chen menyisir rambutnya dengan tampan. Berikan padaku. Armadillo Dewa membanting platform pertempuran dengan satu kaki, dengan telapak kaki sebagai pusatnya, pola garis terjalin dan digariskan, membentuk lingkaran sihir besar, didedikasikan untuk mengubah alam semesta menjadi debu. Jika kamu membunuh satu, itu 2 lawan 1. Kamu yang setengah cacat akan mati. Armadillo tubuh Tao mendengus dingin, dan membunuhnya seketika. Ada semburan cahaya ilahi di antara alis, yang merupakan metode rahasia dari Sensang. Terserah kamu. Ye Chen mencibir, tidak mengelak, atau bertahan.
Dia menahan pukulan dewa, dan pada saat yang sama mengayunkan pedang Dao, dan memotong armadillo tubuh Dao dengan satu pedang. Tahan untukku. Serangan armadillo yang sebenarnya juga tiba, dan mengaktifkan lonceng perunggu kuno, yang merupakan senjata sihir kelahirannya, dan menekannya ke udara, menutupi bagian dalam Ye Chen. Hancurkan. Armadillo asli membuat segel, menghidupkan kembali larangan membunuh di lonceng perunggu, dan ingin menghancurkan Ye Chen menjadi abu. Jamu yang rusak jauh dari segel perunggu kuno Qiongqi. Tawa dingin Ye Chen datang dari lonceng perunggu. Detik berikutnya, lonceng tembaga kuno itu meledak. Lonceng perunggu diledakkan, Ye Chen menyalakan benda asingnya, dan lonceng besar itu tiba-tiba meledak, yang sangat menarik perhatian. Organ kelahirannya rusak, dan armadillo yang asli juga mengalami serangan balik, dia mundur, dan setiap langkah akan menghancurkan platform pertempuran, dan ketika dia menstabilkan sosoknya, darah menyembur keluar dengan liar. Beri aku telapak tangan. Di sisi lain, Ye Chen melambaikan telapak tangannya. Di bawah Ling Tiangai, dia dalam penampilan yang mendominasi. Telapak tangannya setinggi 10 kaki dan seberat gunung. Pukul lurus. Mendengar ledakan, armadillo Tao ditepuk menjadi bubur, ditangkap oleh Ye Chen, dan berubah menjadi gumpalan abu. Dan fisiknya yang dangkal sangat tidak stabil, dan menghilang setelah menopangnya sebentar, sudut mulutnya berdarah, di mata orang luar, dia tidak dapat menopang superstrukturnya. Ini masih akting, untuk dilihat semua pangeran di dunia prasejarah, dan jika Anda menurunkan armadillo, Anda dapat menangkap ikan besar lainnya. Hidupnya penuh drama. Para biarawan surga tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka, dan mereka akan tertipu jika mereka tidak memperhatikan. Sekarang, 1 lawan 1. Ye Chen menatap armadillo sambil tersenyum. Armadillo itu diam, tetapi mengerutkan kening. Siapa yang mengira bahwa armadillo pada saat ini sedang mencari tahu seluk-beluk, bagaimana saya bertarung dalam pertempuran ini? Semuanya musnah, dan kelompok 3 orang bertarung dengan baik, dan itu menjadi pertarungan 1 lawan 1. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Ye Chen datang dengan pedang Dao di tangannya, menyeringai gembira, 1 lawan 1. Aku akan membunuhmu sendirian. Armadillo mendesis dan meraung, dan tiba-tiba membuka pintu penglihatan, adalah lautan bintang yang luas. Senjata Natal hilang, dan menarik untuk membunuhku. Ye Chen ceria, dan Pangeran Armadillo mengaktifkan penglihatan, dan dia juga mengaktifkan penglihatan, dan dunia yang kacau menekan lautan bintang. Pada saat yang sama, Chaos Cauldron menjadi besar lagi, masih berupa bukit, dan armadillo terhuyung-huyung di bawahnya, dan ketika selesai, orang itu berlutut di sana dengan keras. Berlutut ini benar-benar mendominasi, dan dia tidak bangun lagi setelah berlutut, dihancurkan oleh kuali yang kacau, tidak bisa bergerak. Ye Chen menyadarinya, dan memenggal kepala Pangeran Armadillo dengan pedang. Hening, pemandangannya sangat sunyi, tidak hanya klan prasejarah, tetapi bahkan para pembudidaya langit menatap dengan bingung, karena pertempuran berakhir terlalu cepat. Apakah ini akhirnya? Kaisar Kera kecil menggaruk bulu monyet. Bagaimana orang ini menjadi putra mahkota? Tian Suo menggosok alisnya. Dia pikir itu akan memakan waktu 100 putaran, tetapi semua ini musnah setiap 5 putaran. Semua orang di dunia mengatakan bahwa semua orang Hong Huang galak, tetapi otak mereka juga tidak cerdas, seperti yang diharapkan. Nelayan tua itu mengelus jenggotnya, mengungkapkan banyak arti. Aku tidak mendengar jeritan, dan armadillo manusia tidak punya waktu untuk meminta bantuan, jadi dia musnah dalam keadaan linglung. Qiangzi mendecakkan lidahnya, ada begitu banyak pangeran, dia mati dengan cepat. Apakah mungkin masih dibelai? Jika Anda mengelusnya, itu akan hilang. Orang tua itu memikirkan alasan armadillo. Itu karena aku terlalu kuat, atau orang ini terlalu buruk. Ye Chen menggosok dagunya dan melihat ke tubuh armadillo, bahkan setengah dari karakter utamanya sedikit tidak terbiasa menghancurkan seorang pangeran, sangat mudah. Melihat wajah Pangeran Armadillo lagi, ekspresi yang tersisa dapat digambarkan sebagai campuran, ketakutan, kemarahan, depresi, kebingungan, dan kebingungan. Dia mungkin masih banyak bicara, dan dia masih memiliki banyak kekuatan misterius yang dia miliki. Belum dipakai dengan linglung, semua cita-cita dalam hidup hilang. Klan prasejarah itu sunyi dan menakutkan. Semua pangeran disambar petir. Pangeran agung dari klan Armadillo musnah setelah 5 putaran, dan dia mati begitu saja. Sama sekali tidak ambigu. Kaisar semu dari klan Armadillo memiliki corak paling jelek, seorang pangeran yang bermartabat dari klan Armadillo, tidak sebaik pangerannya. Hari itu, Pangeran Armadillo melawan Ye Chen setidaknya selama beberapa ratus ronde. Itu baik untukmu, dan dia musnah dalam 5 ronde. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan dia tidak mengetahuinya. Apakah kamu berpikir
Taixu, kamu bisa melihat dengan jelas. Feng Huang berbisik melalui transmisi suara. Ada keberadaan misterius, mempersembahkan pengorbanan bagi jiwa Pangeran Armadillo. Taixu mengerutkan kening, membuka mata peri, dan memandang dunia, jiwa dikorbankan dalam sekejap, dan bahkan Kaisar Zun tidak menyadarinya keberadaan misterius itu jauh di depan Anda dan saya. Jadi, Armadillo sudah mati saat Ye Chen menebangnya. Tanya Phoenix ragu-ragu. Memang. Jiang Taixu sedikit mengangguk. Di era ini, apakah masih ada Kaisar Agung yang hidup? Seperti mereka berdua, Diji, Long Changji, Raja Manusia, dan Ibu Abadi semuanya memindai dunia, dan juga memungkinkan untuk melihat petunjuknya. Jiwa, tetapi tidak ada jejak yang dapat ditemukan, keberadaan level itu sebanding dengan bahu Kaisar, setidaknya, beberapa dari mereka pasti tidak akan dapat melakukannya. Suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh, seperti cara yang tak dapat dijelaskan bahwa Pangeran Armadillo musnah dalam keadaan linglung. Aneh di sini, dan istana bawah tanah Yaochi bahkan lebih aneh lagi. Orang suci wanita yang berbaring di altar membuka matanya sedikit. Sebentar lagi, dia menutup matanya dengan ringan lagi, tetapi sudut mulutnya menggantung, senyuman aneh, tidak yakin apa artinya. Pada saat ini, jika seseorang ada di sini, melihatnya seperti ini, dia pasti merasa kedinginan, dan merasa bahwa dunia ini sangat suram. WWWN. Episode 1944 Kamu hebat. Tapi masih ada pertarungan yang harus dilakukan. Keheningan acara Yaochi dipecahkan oleh kata-kata Ye Chen, dan pria itu bermain lagi, terengah-engah, batuk hebat, dan berdarah terus-menerus. Belum lagi, seseorang benar-benar naik ke atas panggung, mengenakan baju besi ungu emas, dengan energi dan darah seluas sungai, dengan mata emas bersinar terang, memancarkan cahaya dingin seperti pisau, dan ada juga evolusi Dao Yun. Orang ini adalah Pangeran Taoti, asal darahnya cukup agresif, dia menelan kekuatan spiritualnya sendiri, dia kuat dan biadab, keluarga ini rakus, tidak ada yang tidak berani mereka telan. Awalnya, Pangeran Armadillo dibunuh, dan dia dibunuh begitu saja sehingga dia sudah cukup takut dengan tubuh suci kuno. Namun, ambisinya masih mengatasi rasa takutnya, mata reinkarnasi Ye Chen disegel, dia menderita reaksi yang mengerikan, dan dia bertarung melawan 3 pangeran berturut-turut, dia sudah menjadi tubuh setengah cacat. Kesempatan seperti itu sekali dalam 1000 tahun. Membunuh Ye Chen berarti mematahkan mitos bahwa tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Dia akan menginjak bahu Ye Chen dan memandang rendah dunia. Terus terang, itu semua disebabkan oleh kesombongannya, yang mengganggu kebijaksanaannya yang seharusnya. Kemuliaan tertinggi terlalu menggoda, dan bahkan dia tidak bisa menahannya. Tangkap yang lain. Ye Chen berpura-pura lemah di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam senang membunuh musuh besar lainnya. Aku akan membunuhmu. Taoti mendengus dingin, tiba-tiba penglihatan terbuka, itu adalah hutan belantara yang luas, pegunungan, sungai dan sungai terlihat jelas, Taoisme terbang, dan aura hutan belantara melonjak. Auranya mencapai puncaknya dalam sekejap, tubuhnya memancarkan cahaya, 10.000 dao cahaya langit terpancar, dan di antara alisnya, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, 9 garis dewa kuno terukir satu demi satu. Selain itu adalah senjata kelahiran, yang dikorbankan bersama. Itu adalah tombak perang hitam pekat, masih berlumuran darah yang belum mengering. Itu dilemparkan dari besi peri yang sombong. Penampilannya membuat Chaos Cauldron bergetar. Itu bukan rasa takut, tapi merasa terancam, Zhang terlalu menakutkan. Terburu-buru untuk memobilisasi kekuatan tempur puncakmu dan tidak melakukan pemanasan. Ye Chen mengangkat alisnya, tidak pernah berharap Taoti begitu terus terang. Pemanasan. Taoti mendengus dingin, dan melancarkan serangan di tempat. Grid Desolate Realm dan senjata ajaib kehidupan menekan Ye Chen bersama-sama. Mengetahui bahwa Ye Chen terluka, bagaimana dia bisa memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas? Kemalangan. Pepatah lama berjalan dengan baik, kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Ye Chen tersenyum santai, Taoti bergerak, dan dia harus mengambilnya. Terdengar suara dentang, diikuti dengan dentuman, Chaos Cauldron bertabrakan dengan Zhang Ge, dan percikan api berkobar. Hancurkan aku. Qiongqi memarahi, datang untuk menyerang, mengembangkan Taoisme, dan mendorong keluar naga hitam berkepala 9 dengan satu telapak tangan. Naga jahat berevolusi dari Taoisme. Mereka semua menghembuskan api dan menembakkan guntur di mata mereka. Suara raungan naga juga syarat dengan kekuatan sihir. Terlalu banyak generasi muda di surga mendengarnya dan kesurupan. 9 cacing kecil juga ingin menghancurkanku, bagaimana menurutmu? Ye Chen terkekeh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba membuka penampilan luarnya,
dan raksasa emas setinggi 100 kaki muncul kembali, dan memusnahkan 9 kepala dengan hanya satu telapak tangan naga hitam. Telan langit dan telan bumi. Taoti telah naik ke surga, dan minumannya mengguncang langit, memobilisasi kekuatan supernatural bawaan klannya. Apa yang disebut kekuatan supernatural bawaan sudah tercetak di sumbernya sejak dia lahir, dan akan terbangun satu persatu saat dia maju dalam kultivasi. Dan langit dan bumi yang menelannya adalah pusaran hitam pekat, sebesar menutupi langit, seperti jurang seperti lubang hitam di angkasa, tanpa akhir yang terlihat sekilas, dan kekuatan melahapnya sangat sombong. Ye Chen lalai dan tertelan ke dalam pusaran, meskipun dia memiliki penampilan yang mendominasi, dia juga dihancurkan oleh pusaran itu. Taoti menyeringai dengan muram, menyatukan tangannya dan membentuk segel. Setelah kata-kata itu jatuh, pusaran gelap itu sembuh seketika. Adapun Ye Chen yang ditelan, dia tidak tahu di mana dia ditelan. Pelahap ini jauh lebih pintar dari armadillo sebelumnya. Kui Niu mengelus dagunya, itu bisa ditelan. Tuan muda mencubit jari Anda, dan selanjutnya, akan ada ledakan yang menggelegar. Pelayan Kaisar Kera kecil juga berpura-pura menjadi tongkat ajaib, mencubit jarinya, berbicara dengan tulus. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, dia mendengar ledakan, dan sebuah lubang besar terbuka di langit, yang dirobek oleh seseorang. Adapun orang itu, tentu saja Ye Chen. Berani menelanku, kamu sangat berani. Ye Chen mengutuk, cukup marah, dia menamparkan telapak tangannya di udara, menutupi langit dan menutupi bumi, seberat gunung raksasa, dan kehampaan juga runtuh di bawah tekanan. Taoti juga marah, dan dia sangat keras kepala. Ribuan teknik rahasia bergabung menjadi satu pukulan, dan dia memukul ke langit, menghancurkan cetakan telapak tangan Ye Chen. Bahkan dengan kekuatan tempur Ye Chen, dia juga terkejut setengah kaki. Jika ada yang menolak untuk patuh, aku akan mematuhimu. Ye Chen melambaikan tangannya dan menyeringai, merasakan sakit dari pukulan Taoti. Pada saat ini, Taoti telah membunuhnya seketika, telapak tangannya seperti pisau ajaib, ditutupi dengan tulisan kuno, dan dia menebas kepala Ye Chen. Tapi dengan telapak tangannya, dia membelah udara, dan Ye Chen menghilang, dan dia melemparkan Transform Universe menjadi debu, dan melarikan diri ke ruang debu. Melihat ini, wajah Pangeran Taoti berubah, dan dia buru-buru melarikan diri. Tubuh armadillo dibunuh oleh Ye Chen dengan cara ini, contoh berdarah. Namun, dia masih lambat dalam melarikan diri. Ye Chen sudah bergegas keluar dari ruang berdebu, memegang pedang Dao di tangannya, dan menebas ke arah langit. Darah menyembur keluar, dan lengan Taoti terpotong di tempat. Ini karena dia menggunakan teknik rahasia untuk menjauhkan pedang, menghindari titik vital, jika tidak, dia akan dipotong hidup-hidup. Sialan kamu. Orang ini sangat marah, meskipun dia mengutuk, kakinya tidak diam, dan dia menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri dari Sutian. Jangan lari. Ye Chen mengikutinya seperti bayangan, seperti plester kulit anjing. Kemanapun Taoti berlari, dia akan mengikutinya. Begitu dia menyusul, dia mengayunkan pedangnya dan memotongnya tanpa berkata apa-apa. Darah berceceran lagi, menodai langit, semua milik Taoti, keterampilan tubuhnya misterius, tetapi kecepatan Ye Chen bahkan lebih menakutkan, setiap pedang dapat membelah tubuhnya. Dengan hanya satu gerakan ceroboh, dia tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Pedang Dao Ye Chen sangat kuat. Tidak hanya dia menderita luka fisik, tetapi bahkan Dao Gen menderita pukulan yang mengerikan. Kamu masih sangat ganas dalam tubuh setengah cacat. Para pangeran Hong Huang mengerutkan kening, Ye Chen terlalu aneh, jelas tertekan, tetapi dengan kekuatan tempurnya, dia tidak mengira dia terluka parah. Fisik suci mendominasi, kakak ipar, ayolah. Keturunan Zutian dan Pri Yaochi tidak pernah mengecewakan siapapun, dan mereka akan selalu keluar untuk bersorak di saat-saat kritis. Gambar itu benar-benar menarik perhatian. Semua orang tua dan tidak bermoral memegang tiang memori dan tidak melepaskan adegan apapun. Mereka sangat senang melihat Pangeran Hong Huang merosot. Bunuh. Di tengah diskusi, Taoti meraung dari Sutian, dan suara itu membuat telinga orang berdengung. Kemudian, saya melihat Ye Chen jatuh dari langit, tubuh suci kuno itu keras, dan platform pertempuran hancur dan retak sedikit demi sedikit. Ye Chen bangkit, terhuyung-huyung, otot dan tulangnya terlihat, dan darah suci juga mengalir, penampilannya sangat menyedihkan. Sialan, pangeran dari keluarga yang bermartabat tidak tahu malu. Ye Chen menstabilkan sosoknya dan mengutuk ke langit. Itu bukan salahnya, itu hanya karena Taoti memobilisasi tentara Zundi. Itu benar, itu adalah prajurit kuasi kaisar, dan itu adalah prajurit kuasi kaisar yang meningkatkan kekuatan tempur rakus, tidak hanya menyelamatkan kekalahan, tetapi hampir membunuh Ye Chen seketika.
Berkat latar belakang Ye Chen yang dalam dan bersembunyi tepat waktu. Kalau tidak, satu pukulan dari Tao Ti bisa mengubahnya menjadi abu dalam hitungan detik. Generasi yang lebih muda telah lama sepakat bahwa mereka tidak boleh menggunakan prajurit suci agung, prajurit kuasi kaisar, dan bahkan prajurit kaisar ekstrim Dao. Sekarang, Tao Ti telah melanggar perjanjian dan buru-buru menggunakan pasukan kuasi kaisar. Ye Chen tertangkap basah dan hampir terbunuh. Operasinya dalam gelombang ini cukup untuk membodohi dirinya sendiri. Melihat Tao Ti lagi, wajahnya ganas, matanya penuh silau, dia menggertakkan giginya seperti setan di neraka. Wujudnya tidak jauh lebih baik, tubuhnya yang kuat penuh dengan bekas pedang, dan daogennya yang kuat juga dipukuli oleh pedang Ye Chen, membuatnya hancur dan penuh lubang. Dia menjadi gila, dan itulah mengapa dia bertindak gegabah. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia memobilisasi tentara Zundi, dia tidak dapat membunuh Ye Chen dalam hitungan detik. Apakah dia hidup atau mati, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini, karena dia telah kehilangan hati orang yang kuat. Anak ini tahu banyak. Warisan jalan kaisar menghela nafas, pangeran prasejarah menjadi semakin banyak di jalan. Kejutan. Ini, nilai penuh. Para tetua membelai janggut mereka. Sambil bertarung dengan gembira, tiba-tiba sebuah prajurit Zundi muncul, siapa yang bisa bereaksi? Sayang sekali. Para pangeran prasejarah menarik napas dalam-dalam, dan tentara kuasi kaisar semuanya muncul, kehilangan muka, tetapi mereka gagal membunuh Ye Chen, yang sangat disesalkan. Hanya sedikit. Kaisar Zun Tao Ti tampak jelek. Kamu benar-benar baik. Ye Chen tidak bisa menahan jempolnya. Bunuh, Tao Ti meraung, membawa prajurit kuasi kaisar, melonjak dengan ki dan darah, dan memotong sungai peri di udara. Dilihat dari posturnya, dia sama sekali tidak tahu malu. Selama dia bisa membunuh Ye Chen, dia tidak peduli dengan prosesnya. Jika kamu ingin melakukan ini, aku harus membuatmu bahagia hari ini. Ye Chen mencibir, dan pedang peri merah diubah di tangannya, menyebarkan prestise kekaisaran kemana-mana. Jelas, apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang kekaisaran. Anda tidak tahu malu, apalagi yang saya inginkan, Anda memiliki senjata kaisar semu, saya memiliki senjata kaisar pamungkas, ayolah. Siapa yang takut pada siapa? Melihat para prajurit kekaisaran, Zundi Zun tiba-tiba berdiri. Meskipun prajurit Zundi hanya setengah tingkat di belakang prajurit kaisar Jidao, tetapi kekuatannya sama dengan langit dan bumi. Seorang prajurit kaisar semu dapat mengalahkan orang bijak yang agung, tetapi seorang prajurit kaisar Jidao dapat mengalahkan kaisar Zun dalam hitungan detik. Celah. Tentu saja, Tao Ti Zundi ingin menyelamatkannya, tetapi saat dia bangun, dia didorong kembali ke posisi semula oleh beberapa senjata kaisar yang ekstrim. Para tetua Zutian masih sangat berdedikasi. Siapapun yang Ye Chen lawan, mereka akan menatap para tetua keluarga itu. Siapapun yang berani tidak jujur, tentara kaisar akan membuatnya bahagia. Tidak, tidak, tidak. Raungan ngeri putra mahkota Tao Ti bergema di seluruh dunia, matanya menonjol dan wajahnya pucat. Dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa menghentikan tentara kaisar yang ekstrim? Mudah untuk pergi. Kata-kata Ye Chen dingin dan agung. Tao Ti lah yang pertama kali melanggar perjanjian dan dengan gegabah memindahkan tentara Zundi. Karena dia tidak tahu malu, dia akan membayar harganya dengan darah. Kekuatan prajurit Kaisar Jidao menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, Pangeran Rakus yang masih berteriak berubah menjadi abu dalam sekejap, tindakannya berhasil mengirimnya ke neraka terlebih dahulu. Episode 1945 Pameran Yaochi akan berakhir. Setelah Tao Ti dihancurkan, pertemuan akbar menjadi sunyi, hanya langit yang bergemuruh, dan tentara Kaisar Merah Ye Chen bermekaran dengan kekuatan Kaisar, dan aura Kaisar yang meluap seberat gunung. Apakah masih ada lagi? Ye Chen melirik suku prasejarah, aura pembunuhnya mengamuk, dan aura jahatnya luar biasa, seperti Dewa Iblis, dengan sepasang mata emas bersinar mekar dengan dinginnya es. Aku ditipu. Para pangeran dari kehancuran besar tampak dingin dan mengepalkan tangan di lengan baju mereka, mengetahui bahwa mereka dimainkan oleh Ye Chen. Aku ditipu. Kaisar semu prasejarah juga mendengus dingin, seolah-olah mereka telah melihat petunjuk dari energi dan darah Ye Chen. Meskipun Ye Chen mendapat reaksi balik, itu tidak banyak berpengaruh pada kekuatan tempur puncak, dan dia terus menunjukkan kelemahan. Itu akting. Tunjukkan pada mereka. Sayang sekali mereka terlambat memahaminya, kemampuan akting Ye Chen terlalu hebat, dan mereka semua tertipu. Penipuan ini tidak masalah, beberapa pangeran kehilangan nyawa. Mereka semua berpikir bahwa Ye Chen dapat dibunuh dengan mudah, tetapi siapa yang mengira bahwa dibunuh satu persatu akan sangat ironis. Ayo pergi.
Kaisar Zun Scorpio dengan dingin menegur, dan bangun lebih dulu. Ayo pergi. Semua kaisar semu dan pangeran Hong Huang juga berdiri, membuka gerbang domain, dan bergegas masuk. Itu karena mereka meremehkan Ye Chen, latar belakang tubuh suci terlalu jauh di belakang, pangeran tidak baik, pangeran tidak cukup untuk melihat, jika mereka bertarung seperti ini, tidak peduli berapa banyak mereka naik, mereka akan terhapus. Keluar. Eksistensi seperti Ye Chen tidak dapat ditekan oleh non-kaisar, bahkan jika kaisar datang, mereka mungkin bukan lawannya. Surga, tunggu kami. Gerbang domain besar ditutup, tetapi suara dingin bergema di seluruh langit. Jangan menakuti kami. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil melompat setinggi 3 kaki, dan keturunan surga merespons satu demi satu. Dia kembali dengan bulu lagi, dan tubuh suci melakukan pekerjaan dengan baik. Semua tetua di langit tertawa, dan orang yang benar-benar dapat mendukung fasad adalah Ye Chen, dewa perang yang tak terkalahkan pada saat yang sama. Tingkat. Ayo, minum. Ye Chen menerima tentara kaisar, menuangkan baskom berisi air jernih dari ujung kepala sampai ujung kaki, membersihkan noda, dan bahkan memusnahkan 4 pangeran Hong Huang. Pertempuran ini tidak sia-sia. Tidak apa-apa berpura-pura. Tepat setelah kembali ke tempat duduk mereka, Kui Niu dan Xiao Yuan Huang masing-masing memberikan pukulan. Mereka tidak bisa menghentikan pukulan dari Pangeran Hong Huang, tetapi Ye Chen sangat sombong. Di medan perang, dia memusnahkan 4 patung sekaligus. Loki, kata Ye Chen, memeluk Ye Fan kecil, pria kecil itu masuk akal, memegang sapu tangan Jining Suang, menyeka keringat Ye Chen, sangat berbakti. Aku idiot, kamu bisa memberitahuku, kamu tidak bisa bekerja keras di tempat tidur, dan kamu akan jatuh sekaligus. Kui Niu menepuk bahu Ye Chen. Aku minta maaf untuk Yaoci kami, gadis yang cantik, dia tidak puas. Kaisar Kera Kecil juga menghela nafas. Jika kamu tidak keberatan, biarkan aku datang malam ini. Jika kamu tidak keberatan, ayo pergi bersama. Kedua, pelacur Kui Niu dan Xiao Yuan Huang telah mengatur mode tak tahu malu. Pidato tanpa henti. Setelah berbicara, kedua paman ini terbang ke langit. Itu tidak bertiup, kali ini terbang lebih tinggi dan lebih jauh dari sebelumnya, dan di bawah pengawasan semua orang, itu meninggalkan Yaoci Xianshan. Itu Jining Suang yang bergerak, dan melemparkannya keluar dari Gunung Peri, dia baik-baik saja, minum anggur yang baik dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia harus langsung ketika berhadapan dengan orang-orang seperti mereka. Aku sudah mengeluarkan semua pisaunya. Ye Chen berkata dengan lidahnya, masih memegang pisau di tangannya, dia ingin memotong kedua pelacur itu dan merebusnya, tapi sayang sekali Jining Suang melakukannya terlalu cepat. Semua junior terbatuk-batuk, inilah yang terjadi saat menganiaya istri orang, kedua pamannya tidak tahu malu. Semua tetua juga terbatuk-batuk. Ada begitu banyak menantu perempuan Ye Chen, dan tidak satupun dari mereka adalah lampu hemat bahan bakar. Mereka semua galak, dan konsekuensi memprovokasi mereka tidak seserius biasanya. Jangan pedulikan detail itu. Setelah hening, Qi Yangzi menyingsingkan lengan bajunya, ayo, minum. Setelah episode kecil, acara menjadi meriah. Piring berisi buah persik pipih disajikan, pot berisi nektar halus dan embun giok penuh keharuman, peri menari, ribuan bunga beterbangan, indah dan berwarna-warni, dan tidak ada yang akan mengganggu acara akbar tersebut. Para tetua semua berkumpul untuk membicarakan pengalaman kultivasi mereka, akan selalu ada sekelompok junior yang mengelilingi para tetua, dan mereka semua lebih rajin, mengingat wawasan para tetua. Adapun para junior yang tidak bermoral itu, mereka terlalu sibuk menggoda perempuan, ada begitu banyak peri di Yaoci, tidak ada alasan untuk tidak menggoda. Sepintas, meja anggur semuanya pria dan wanita, berpasangan, gambarnya sangat menggoda, setiap peri di negeri dongeng digoda, condong ke depan dan ke belakang. Para tetua Yaoci, dengan wajah gelap, semuanya tegas, menyentuh meja anggur, mata mereka seolah berkata, bajingan kecil, jangan perhatikan periku. Dalam hal ini, generasi muda Zutian dan peri Yaoci sangat patuh, tetapi setelah para tetua Yaoci lewat, mereka menjadi teman lagi, dan bisakah mereka tetap menatap kita? Mereka semua diculik, akankah ibu peri menangis karena marah? Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam dengan penuh arti. Dalam sekejap, sudah 3 hari, dan pertemuan akbar Yaoci berakhir. Orang-orang tua pergi dengan junior mereka satu demi satu. Terlihat ada beberapa junior yang mengedipkan mata pada peri Yaoci sebelum pergi. Melihat atau pergi, penuh dengan banyak arti, mungkin kawin lari, mungkin kencan, mungkin lari untuk membuka rumah, dan melakukan sesuatu yang ingin dilakukan pria dan wanita. Sebagai menantu Yaoci, Ye Chen juga dibawa untuk melihat para tamu.
Generasi yang lebih muda memandangnya dengan kagum, dan para tetua memandangnya dengan lega. Ini adalah monster, ditakdirkan untuk memimpin yang baru. Zaman. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke Dacu untuk menyiapkan makanan dan anggur. Ketika Kaisar meninggal, mereka semua menepuk bahu Ye Chen, dan hanya Kaisar Suanyuan yang masih tidak suka berbicara. Adat istiadat rakyat Dacu sangat keras, jangan bawa hartamu saat pergi. Ye Chen, sebagai Kaisar, memberi peringatan hangat. Warisan cara Kaisar tidak menganggapnya serius, dan masing-masing berjalan dengan sangat apik. Hanya Chen Yi, ketika dia berbalik, memandang Yao Qi Xianshan dengan nostalgia, melihat negeri dongeng ini, seperti melihat saudara perempuannya, waktu telah berlalu. Dia masih pergi, dan di belakangnya, ada seorang gadis kecil yang mengikutinya secara diam-diam, tak perlu dikatakan lagi, dia adalah Kaisar Sembilan Dewa. Ketika Jiang Taixu pergi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya tersenyum lembut pada Ye Chen, semua sebab dan akibat dibungkam. Tapi Feng Huang, menatap mata Ye Chen, agak rumit, sebab dan akibat antara keluarga Phoenix dan Ye Chen berdarah. 7 putra Donghua naik ke langit, diikuti oleh Jiu Chen, dan lelaki itu jatuh cinta pada Yun Xiaozi, dan tidak bisa melepaskannya. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka melihat wajahmu. Ketika Long Chang pergi, dia mengangkat dagu Ye Chen, melihatnya lagi dan lagi, selalu ingin menamparkan Ye Chen. Senior, apakah kamu menggodaku? Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, tidak apa-apa jika dia seorang wanita, kamu orang tua, angkat daguku, untuk beberapa alasan. Long Changji terhibur, menarik tangannya, berbalik dan menghilang. Berikutnya adalah Diji, menatap Ye Chen dengan mata seperti itu, masih linglung, menatap Ye Chen dengan tidak wajar, diam-diam menebak, ratu yang tak tertandingi ini pasti sudah lama tidak melihat Liu Dao, dan dia menganggapnya sebagai Liu Dao. Sebenarnya, aku cukup tampan. Raja manusia datang, menggelengkan kepalanya, menjilat rambutnya ketika dia selesai, dan mengedipkan mata pada Diji, mari kita bicara tentang kehidupan. Sinar cahaya surgawi, tenggelam ke langit virtual, membuat raja pria itu berkata dengan malu. Aku menyalahkanmu atas apa yang terjadi hari itu. Long Jie datang dengan suara serak. Meskipun dia berbicara dengan Ye Chen, matanya tidak bisa menahan diri untuk menatap Jining Suang. Lihat. Ye Chen melambaikan tangannya dan mendorong Long Jie pergi. Long Jie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, membawa kendi, dan perlahan berjalan pergi, Pangeran Klan Changlong yang bermartabat, punggungnya sangat suram. Di belakangnya adalah Dewi Sukuro, dengan wajah kuyu dan sengsara, dan dia tidak berbicara, tetapi hanya melirik Jining Suang dengan acuh tak acuh, ekspresinya sangat rumit, dan lebih dari itu iri. Anak baptis dari klan penyihir dan Dewi dari klan kuno, satu di depan yang lain, hanya tersenyum sopan kepada Ye Chen, tetapi juga penuh kerumitan pada Jining Suang. Hubungan mereka yang hancur semua karena Jining Suang, tapi itu adalah bukan salah Jining Suang, itu semua karena keberuntungan untuk menipu orang, dan mereka semua mencintai orang yang salah. Bagaimana situasinya? Ye Chen menggaruk kepalanya, terlihat bingung. Dalam ingatannya, orang-orang ini tidak seperti ini. Sebuah kata cinta. Zhong Huang, Nandi dan Shizun menghela nafas, masing-masing melambaikan tangan, dan meninggalkan Gunung Peri. Ayo pergi. Kui Niu dan Xiao Yuan Huang terlatih-tatih dan berjalan pincang. Mereka sepertinya terlempar keras, dan mereka diam-diam bersumpah di dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah main-main dengan Jining Suang lagi. Akan ada waktu nanti. Ketika Bei Sheng pergi, dia melangkah maju dengan lembut, memeluk pipi Ye Chen, dan menciumnya. Jangan membuat masalah, bagaimana dengan istriku? Ye Chen bingung. Bei Sheng tidak mengatakan apa-apa, berbalik dengan tergesa-gesa, dan pergi seolah melarikan diri, samar-samar terlihat pipinya memerah. Kejutan. Ye Chen tersenyum datar, menutupi bibir merahnya, dan tanpa sadar melirik Jining Suang. Jining Suang baik-baik saja, dia melihat ke langit, matanya sepertinya berkata, cium apapun yang kamu mau, aku tidak peduli tidur. Semakin banyak orang pergi dan pergi ke kampung halaman mereka. Setelah orang luar selesai pergi, Ye Chen mengambil Xiao Yefan dan berdiri bersama Jining Suang, dan mereka juga akan pergi. Perlakukan Yao Qi dengan baik. Ibu peri Yao Qi melirik Ye Chen, jika kamu berani menggertaknya, konsekuensinya akan sangat serius. Ibu peri, Yao Qi sudah pergi. Jining Suang menangkupkan tangannya. Nenek, Vaner akan merindukanmu. Little Yefan melambaikan tangan kecilnya, berbicara kekanak-kanakan, dengan suara kekanak-kanakan. Kakak ipar, kami juga akan merindukanmu. Para peri di Yao Qi melambaikan tangan batu giok mereka, dan kata-kata, kakak ipar, masih semanis nada indah. Mengapa kamu masih sedikit enggan? Aku.
Sebelum Ye Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diseret oleh Raja Rakyat, dan ketiga sosok itu secara bertahap kabur di bawah matahari terbenam. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa saat mereka menghilang, Santo wanita di istana bawah tanah Yaochi membuka matanya lagi, dan senyum di sudut mulutnya sangat aneh. Di langit, Raja Manusia berkorban ke gerbang domain, dan mereka bertiga melangkah satu demi satu. Setelah memasuki lorong luar angkasa, Raja Manusia meletakkan tangannya di tangannya dan menatap Ye Chen, apakah kamu tahu mengapa armadillo mati? Jawab, tidak. Raja Manusia menggelengkan kepalanya, ini adalah keberadaan misterius. Jiwanya dikorbankan. Dia sudah mati sebelum kamu membunuhnya. Kamu tidak membunuhnya. Mengorbankan jiwa. Ye Chen mengerutkan kening, Ji. Ning Xuang juga mengerutkan kening. Aku pasti tidak salah. Raja Manusia berkata dengan santai, yang disebut pengorbanan jiwa adalah metode rahasia yang sangat kuno, yang sangat jahat. Itu dapat langsung menghilangkan jiwa orang-orang. Dengan kata lain, terdaftar sebagai teknik terlarang. Teknik ini memiliki kelemahan. Tidak semua jiwa dapat dikorbankan, dan misterinya hanya dipahami oleh pemainnya. Senior, Anda tahu siapa yang mengorbankan armadillo? Jiwa. Juga memandang Renwang. Itu hal yang aneh. Raja Manusia menarik napas dalam-dalam. Dengan kultivasi saya tidak melihat siapa yang melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk Diji, Jiang Taixu, dan lainnya. Bagaimana mungkin? Ye Chen sedikit tidak bisa dipercaya, sangat tinggi sehingga aku bisa lolos dari pengintaianmu. Ada perasaan jantung berdebar-debar. Raja berkata dengan santai, keberadaan misterius itu menakutkan, sebanding dengan bahu kaisar. Apa yang membuat saya yang lebih bingung adalah mengapa dia mengorbankan jiwa Pangeran Armadillo, karena dia memiliki permusuhan dengan armadillo prasejarah. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan Ji Ningsuang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka berdua mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Tetapi setelah mendengarnya kali ini, saya juga merasakan jantung berdebar-debar, terutama Ye Chen, jika dia bukan armadillo yang dikorbankan untuk jiwanya, maka dia sudah berada di jalan Huangquan saat ini. N.